ayatnya yang ke-26 ya. Ada beberapa hal yang saya catat tadi ya. Yang saya ingat tentunya Bapak Ibu. Yang pertama karena banyak baca, kan begitu ya kalau nggak salah ya, banyak baca. Banyak baca jadi pinter. Jadi saya teringat begini nih, ada cerita Bapak Ibu. Jadi ada seorang bapak yang jarang ke gereja. Seorang bapak jarang ke gereja. Kemudian secara halus ditegur oleh gembalanya. Nah, jarangnya itu mungkin sekali, dua kali begitu datang ke gereja. Kenapa Pak? Kok jarang datang ke gereja? Begitu tanya Pak Gembala. Ini Bapak bilang apa? Saya bersahabat di rumah Pak. Kan ada tertulis bersahabat keluarga. Tadi kan dibilang ada kan? Saya dengan keluarga bersahabat katanya. Loh, Pak Gembala bilang begini. Bapak mesti tahu ini. Kan ada tertulis kata Pak Gembala. Di dalam kitab Ibrani dikatakan janganlah kita menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Lalu Pak ini banyak baca kan, pinter nih. Si Bapak ini bilang apa? Pak cukup 3 kali Pak. Kok 3 kali? Iya, Pak Pendeta katanya, Pak Gembala. Coba baca di kitab Ulangan pasal 16 ayat 16. Di sana dikatakan apa? Setiap laki-laki harus muncul 3 kali dalam setahun katanya. Apa itu? Itu dalam hari raya, roti tidak beragi, 7 pekan, dan Sukot katanya. Loh, tapi, ini kata Pak Gembala, tapi kita kan kalau ke gereja itu saling menguatkan, saling menghibur, ada kebersamaan katanya. Sudah digenapi firman-Nya dengan tadi yang saya katakan, gak mau kalah nih, memang dasar pintar. Si Bapak ini dia bilang, Pak, di dalam kitab Ulangan pasal di dalam kitab Matius yang ngomong ini kan Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius pasal 6 ayat 17-18 katakan, Tuhan Yesus katakan Pak Gembala, saya tidak akan menghapus Torah. Setitik pun, 1 iota pun saya tidak hapus katanya. Akhirnya Pak Gembala kalah juga nih. Ya terserah lu deh katanya. Nah, terus ini si Bapak bilang begini, apa gua bilang katanya, saya lebih banyak baca dia bilang. Terus dia bilang lagi, filsuf kok dilawan. Sambil cengengesan beliau. Itu dia. Banyak baca tetapi tidak mengerti. Letterleh. Akhirnya apa yang tertulis begitu dia telan mentah-mentah, masalah. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu yang lain ya, selain dari yang guyon tadi itu. Gak boleh bekerja pada hari Sabat, dipegang terus kan? Itu dalam Torah. Dalam perjanjian baru dikatakan apa? Boleh melakukan pekerjaan di hari Sabat. Matius 12 ayat 12 kalau nggak salah ya. Berbuat baik, kebajikan. Dicontohkan kan ketika murid memetik gandum. Nah itu dia, seperti itu. Jadi kalau kita membaca tanpa pemahaman yang benar, kita jadi radikal. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, jadi nanti seperti mohon maaf nih ya, Pak Sibuya tadi itu yang Bapak ceritakan. Sebentar lagi akan datang, akhirnya dia nggak kerja, ya kan? Mati kelaparan Pak, Bapak Ibu. Nggak kerja kan? Oh sebentar lagi mau datang kok. Jangan sampai begitu. Itu fatalis. Kalau ilmu pengetahuan mengatakan. Itu yang pertama.